Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, pada kesempatan kali ini tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan mengulas yaitu tentang beberapa mitos dan tahayul yang populer dan viral di tanah Jawa. Simak videonya sampai selesai supaya tak gagal paham. Tanah Jawa memiliki kebudayaan yang tidak bisa terlepas dari mitos bahkan tahayul. Mitos dan tahayul ini berasal dari cerita yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu untuk menakut-nakuti anak cucu mereka. Namun pada hakikatnya cerita itu memiliki tujuan baik dan ada nilai positifnya, termasuk nasihat yang baik untuk keturunan mereka. Berikut 4 mitos dan tahayul yang masih bertahan di tanah Jawa hingga saat ini. Mitos yang pertama, tidak boleh memakai pakaian warna hijau ketika di pantai Laut Selatan. Ya, pantai ini adalah kawasan wisata menarik di bagian selatan Pulau Jawa. Masyarakat mempercayai ada mitos dan tahayul yang telah lama muncul di pantai tersebut. Bahkan umurnya hampir ratusan tahun lamanya, hingga hampir menjadi sebuah kepercayaan. Mitos dan tahayul tersebut yakni terkait dengan Ratu Pantai Selatan, bahwa semua orang yang mendatangi pantai tersebut dilarang menggunakan pakaian warna hijau. Orang zaman dahulu meyakini bahwa jika menggunakan pakaian warna hijau di pantai tersebut, maka orang itu akan hilang terseret ombak. Sebab warna hijau adalah warna ageman penguasa Laut Selatan, dan orang yang tersebut membuat sang penguasa marah karena tersaingi. Ada pula yang meyakini bahwa orang yang menggunakan pakaian warna hijau di Laut Selatan akan dijadikan abdi dalam kerajaan Laut Selatan. Namun jika dikaji secara spiritual, seseorang yang terseret ombak bukan karena warna pakaiannya, tetapi karena tindakannya yang buruk di pantai tersebut. Tidak juga sebagai abdi dalam, karena bisa jadi karena menjadi tumbal pesugihan yang tertanam di pesisir pantai selatan tersebut. Jika dikaji secara ilmiah, jangan menggunakan pakaian warna hijau. Pada hakikatnya bukan persoalan mistis belaka. Hal ini dimaksudkan agar tim penyelamat tidak kesulitan melakukan pertolongan jika terjadi hal buruk, misalnya terseret ombak. Sebab air laut pantai selatan lebih didominan oleh warna hijau. Tentunya sangat menyulitkan tim penyelamat dalam usaha pencarian korban jika pakaian warnanya hijau. Mitos yang kedua, lagu Lingsir Wengi mengundang kuntilanak. Lingsir Wengi merupakan lagu ciptaan Sunan Kalijaga yang cukup sakral. Lagu ini digunakan sebagai salah satu metode penyebaran Islam di Nusantara. Biasanya lagu ini disenandungkan setelah melakukan sholat malam. Oleh sebabnya, nada lagu ini sangat pelan. Lingsir Wengi berisi doa dan pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dipercaya bisa mengusir roh halus dan tolak balak. Namun berubah haluan ketika tahun 2026. Salah satunya film bertema kuntilanak menjadikan langgam ini sebagai soundtrack filmnya. Hingga saat ini jika ada yang mendengar lagu tersebut, sontak di benak seseorang muncul bayangan hantu wanita berambut panjang dan muka putih pucat. Mitos yang ketiga, jeruk nipis dan darah korban kecelakaan yang meninggal. Cerita yang berkembang mengenai hal tersebut adalah tentang seseorang pemuda yang iseng meneteskan perasan air jeruk nipis pada bekas darah orang yang meninggal dunia karena kecelakaan. Konon saat malam hari, arwah dari orang yang meninggal tersebut mencari orang yang memeras air jeruk nipis ke bekas darahnya. Sosok tersebut berupa pocong berlumuran darah atau wujud terakhir saat kecelakaan.
Teror ini terjadi sampai 40 hari 40 malam, sehingga tempat kecelakaan tersebut akan menjadi angker. Biasanya di tempat bekas kecelakaan tersebut akan terdengar suara orang merintih dan berkata perih. Namun banyak orang yang menganggap bahwa hal tersebut hanya mitos belaka. Namun demikian, jangan pernah mencobanya. Mitos yang keempat, jangan melangkahi pohon bambu yang merunduk. Orang tua dulu sering melarang anak-anaknya untuk tidak bermain di rumpun bambu menjelang maghrib. Sebab menjelang maghrib, rumpun bambu menjadi tempat aktivitas makhluk astral. Mitos yang berkembang turun-temurun tentang pohon ini adalah suatu saat tertentu akan ada pohon bambu yang merunduk dengan sendirinya. Posisi pohon bambu yang merunduk tersebut bahkan bisa menghalangi jalan. Oleh karenanya, jangan sampai dilangkahi oleh seseorang. Sebab jika nekat untuk melangkahi, maka dia akan kesurupan seketika, bahkan bisa masuk ke dalam dimensi lain dan akan hilang selama beberapa hari. Ada maksud baik yang tersembunyi di balik mitos ini, yakni menghindari gangguan penunggu rumpun bambu dan tindak kejahatan seseorang. Tindak kejahatan tersebut bisa berupa modus pembegalan untuk pengendara bermotor. Oleh karenanya, tingkatkan kewaspadaan jika menemui bambu demikian. Jika memungkinkan, ambil jalur lain. Demikian dulur, itu tadi tentang beberapa mitos dan tahayul yang populer viral di tanah Jawa. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan sahabat kuliah channel dimanapun panjenengan berada. Ingat, ini hanyalah mitos, jangan terlalu diyakini. Mari lestarikan budaya kita. Saya Wijaya Kusuma, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.